Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya seputar tentang rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun 2021. Dan kali ini saya akan menyajikan salah satu bahan untuk penguatan wawasan persiapan tes tertulis dan tes wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 untuk tes tertulis dan tanggal 9 sampai 15 Desember untuk tes wawancara. Nah, di antara wawasan pokok yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari, kita pahami, yaitu tentang kewenangan desa dan regulasi desa, karena muatan utama dalam undang-undang desa itu diantaranya adalah kewenangan desa dan regulasi desa. Nanti filenya akan saya upload seperti biasa di deskripsi, silahkan di download. Isi buku tentang kewenangan desa yaitu tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Menteri Desa pertama, yaitu Bapak Marwan Jafar. Isinya kewenangan desa itu ada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kemudian kewenangan lokal berskala desa, kemudian bagian ketiga regulasi desa, di dalamnya yaitu tahapan pembuatan peraturan di desa, tahapan pembuatan peraturan bersama kepala desa, tahapan pembuatan peraturan kepala desa, kemudian yang terakhir musyawarah desa, wahana demokratisasi desa. Nah, di sini banyak sekali penjelasan-penjelasan penting sebagaimana penjabaran dari muatan undang-undang desa, karena nanti sangat penting sebagai bekal kita sebagai kader desa, sebagai kader pembangunan masyarakat, sebagai kader pemberdayaan masyarakat. Lebih-lebih ini teman-teman yang hendak mengikuti proses seleksi, penting sekali memulai wawasan yang cukup agar nanti dalam proses menjawab tes tertulis mendapatkan hasil yang maksimal, dan saat wawancara juga dapat menjawab dengan sangat baik dan sangat bagus sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pendamping yang terekrut atau kita sebagai kader desa akan lebih memahami, akan semakin berkualitas. Ini isinya diantaranya kewenangan desa. Di sini ada penjelasannya banyak sekali, ada definisi rekognisi, kemudian ada subsidiaritas. Ini bacaan-bacaan yang akan membuat kita terbuka, membuat kita melihat lebih dalam tentang esensi undang-undang desa, dan akan menjadi bekal penting kita menjalankan tugas kita sebagai pemberdaya masyarakat desa, sebagai kader desa. Ini silakan nanti di download. Nah, ini ada penjelasan lebih rinci tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, yaitu di mana hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Kemudian di dalamnya juga disinggung peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan desa,
Nah, ini ada juga bagian yang menjelaskan tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul, subjeknya, kemudian cakupannya, kemudian dasar hukumnya, regulasi yang terkait. Kemudian ini kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ini banyak sekali narasi-narasi yang dapat menjadikan kita semakin paham tentang kewenangan desa, kewenangan berskala lokal desa. Ini matriknya, matrik kewenangan lokal berskala desa. Yang berikutnya bagian ketiga yaitu regulasi desa. Ada peraturan desa, kemudian peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Nah, ini ada juga tahapan pembuatan peraturan desa. Jadi kita akan semakin tahu tentang bagaimana tahapan-tahapan pembuatan peraturan di desa. Mulai dijelaskan mulai tahap pertama yaitu perencanaan. Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Kemudian ada tahap penyusunan, kemudian ada tahap pembahasan, tahap penetapan dan pengundangan, kemudian tahap kelima yaitu sosialisasi. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua evaluasi, kemudian klarifikasi. Ini rincian-rincian dari setiap langkah yang ada. Terus kemudian yang berikutnya yaitu tahapan pembuatan peraturan bersama kepala desa melalui perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan atau sosialisasi. Dan yang ini yaitu tahapan pembuatan peraturan kepala desa, kemudian musyawarah desa. Nah, ada juga definisi Musdes, merupakan forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, bisa terkait tentang penataan desa, perencanaan desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM desa, dan beberapa lainnya yang prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Nah, sistem baru, tatanan baru ini akan semakin membuat kita tercerahkan. Ini tahapan matrik tahapan musyawarah desa. Ada penjelasannya juga di dalam matrik pelaksanaan ini. Ada juga mekanisme pengambilan keputusan jika nanti ada tertulis atau wawancara yang menanyakan tentang mekanisme pengambilan keputusan. Kawan-kawan setelah membaca ini saya kira bisa menjawab dengan baik. Dan ini bagian penutup. Filenya nanti ini saya upload di deskripsi ya. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyaksikan
Jangan lupa klik tombol subscribe supaya nanti dapat pemberitahuan kalau saya upload file-file terbaru. Silakan bagikan jika ini bermanfaat untuk orang lain, dan silakan tinggalkan komentar jika ada yang perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih.